Bayangkan sebuah desa yang tak tercatat di peta manapun, dikelilingi hutan lebat, diselimuti kabut tebal, dan dihuni oleh orang-orang yang seharusnya sudah mati. Selamat datang di Sinema Teror. Hari ini, kita akan menyusuri sebuah kisah kelam tentang sebuah kampung yang menyimpan rahasia yang seharusnya tidak pernah terbuka. Film ini berjudul Kampung Jabang Mayit, Ritual Maut. Kisah tentang kutukan, ritual kematian, dan tangisan bayi yang tak pernah berhenti, bahkan setelah kematiannya. Cerita dimulai saat seorang jurnalis muda bernama Arman bersama dua rekannya melakukan perjalanan ke sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan. Desa itu dikenal dengan nama Kampung Jabang Mayit, tempat di mana bayi yang meninggal tidak dikuburkan seperti biasa, melainkan dijadikan bagian dari ritual kuno yang mengerikan. Saat mereka tiba, warga desa menyambut tanpa suara. Tatapan kosong, wajah pucat, dan senyuman yang terasa tidak manusiawi. Tidak ada sinyal, tidak ada kendaraan, hanya rumah panggung tua, pohon beringin raksasa, dan suasana yang seakan terjebak dalam waktu. Malam pertama mereka di sana, Arman mulai mendengar suara-suara aneh. Tangisan bayi di luar tenda, langkah kecil berlari di lantai kayu. Padahal tidak ada anak-anak di kampung itu. Keesokan harinya, mereka melihat sebuah upacara aneh. Warga desa duduk melingkar, membakar dupa, membawa boneka jerami, dan mengelilingi sesajen berisi darah ayam hitam. Di tengah ritual, terdengar suara tangisan bayi, nyata dan memekakan telinga. Tapi tidak ada bayi di sana. Yang ada hanyalah boneka jerami yang perlahan bergerak sendiri. Arman mulai merasa ada yang sangat salah. Ia merekam semuanya dengan kameranya. Tapi saat diputar kembali, yang terlihat hanya wajahnya sendiri, dikelilingi oleh mayat berdiri, menatap kosong ke arah lensa. Satu-satunya orang yang tampak waras di desa itu adalah seorang nenek tua. Ia bercerita bahwa desa ini telah melakukan perjanjian gelap dengan makhluk dari alam gaib. Setiap bayi yang lahir harus dikorbankan sebelum malam ketujuh. Jika tidak, desa akan dilanda bencana dan kematian massal. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua bayi yang dikorbankan itu tidak pernah benar-benar pergi. Roh mereka tertahan dan kembali dalam wujud yang tidak lagi manusiawi. Malam purnama pun datang. Arman dan teman-temannya memutuskan untuk kabur. Tapi jalan keluar menghilang. Hutan menjadi lingkaran. Mereka selalu kembali ke titik yang sama, ke pohon beringin tempat ritual berlangsung. Satu persatu temannya menghilang. Yang tersisa hanya darah dan bekas cakaran di tanah. Arman berlari ke rumah nenek tua. Di sana, ia menemukan altar berlumuran darah dan boneka bayi dengan mata terbuka lebar menatapnya. Tangisan bayi kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari dalam tubuh Arman sendiri. Ia mulai berhalusinasi, melihat bayangan seorang wanita hamil berjalan terbalik di langit-langit sambil membawa kain kafan kecil. Nenek tua berkata, "Kamu adalah pengganti berikutnya. Mereka memilihmu karena kamu datang tanpa restu leluhur." Arman pun pingsan. Saat ia terbangun, ia sudah berada di tengah lingkaran ritual. Warga desa mengelilinginya. Wajah mereka kini membusuk, mata kosong, dan mulut penuh darah. Di tengah ritual, Arman dipaksa memegang bayi kafan yang perlahan membuka matanya dan berkata dengan suara manusia dewasa, "Ayah!" Jeritan Arman menggema di seluruh desa, dan setelah itu hanya sunyi. Keesokan harinya, desa kembali seperti biasa, tenang, tanpa jejak kedatangan Arman. Kameranya ditemukan oleh pemburu lokal
Beberapa bulan kemudian, isi rekaman itu menunjukkan wajah Arman tersenyum dengan mata yang tidak berkedip sambil menggendong bayi yang matanya hitam pekat. Desa itu kembali hilang dari peta, dan hingga hari ini tidak ada yang tahu di mana letak kampung Jabang Mayit sebenarnya. Tapi jika kamu melewati hutan Kalimantan saat malam dan mendengar suara bayi menangis dari kejauhan, jangan dekati, jangan menoleh, dan jangan pernah mencoba mencari asal suaranya. Karena bisa jadi itu adalah panggilan dari mereka yang ingin kamu menjadi bagian dari ritual berikutnya.